Tuhan tidak pernah kehabisan akal. Cuma seringkali kita harus sabar. Karena Tuhan bekerja dengan waktunya sendiri. Saudara dikasih Tuhan, ingat, cahaya yang kita pantulkan adalah bukan cahaya matahari yang diperlukan sementara di bumi ini, tapi cahaya yang kita pantulkan adalah cahaya Injil yang mengubah hati orang. Dia tidak suka ibadah, dia suka hanya dosa saja melulu. Tidak peduli Tuhan. Pada saat sinar Injil itu bersinar dari hati kita, dari hidup kita, melihat sinar itu, mereka jatuh cinta kepada Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan. Jadi sinar yang kita pantulkan itu mengubah manusia berdosa menjadi manusia Allah. Ingat saudara, setelah Yesus masuk ke hati kita, maka kita sesungguhnya sudahlah bersinar. Sudah memantulkan pancaran Kristus itu kepada orang lain. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita memantulkannya? Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita diibaratkan firman Tuhan seperti kota yang ada di atas gunung. Tidak mungkin tersembunyi. Walaupun Anda bersembunyi, orang lihat. Walaupun kita bersembunyi, menyembunyikan perbuatan-perbuatan jahat kita, firman Tuhan berkata, kamu adalah kota yang terletak di atas bukit. Tidak mungkin tersembunyi. Pasti dilihat orang. Jadi kalau kita saling menyinari, saudara, betapa jauhnya pantulan itu. Betapa jauhnya pantulan itu. Dulu waktu di pertama-tama buka pajak Dokan, simpang Dokan itu kan dulu jual jeruk. Itu ramai sekali waktu jeruk di Karo masih jaya-jayanya begitu. Mati lampu malam-malam. Mati lampu. Lalu kami tengok, mati lampu listrik. Kami tengok, itu di mana yang terang itu? Kami bilang. Orang bilang itu simpang Dokan. Kok bisa begitu terangnya ya? Rupanya mereka itu ada mesin atau gensetnya, lampunya tetap menyala walaupun listrik mati malam. Jadi sinarnya itu bercahaya ke atas. Nah, walaupun tidak nampak listriknya, lampunya, cahayanya kelihatan. Demikian jugalah terang kita. Biarlah terang kita bercahaya. Amin, saudara. Bersinarlah, bercahayalah. Saudara, mungkin kalau dibilang tentang pantulan ataupun cahaya ataupun sinar, mungkin kita mengoreksi diri kita, redupnya cahayaku, kan begitu saudara. Karena ada hal-hal yang kita lakukan yang membuat sinar Kristus itu tidak bercahaya. Tidak bisa dilihat orang. Ada segi-segi kehidupan Kristus dalam diri kita yang perlu dia contoh. Mungkin itu tertutupi oleh karena kita tidak melangkah, kita tidak melakukan firman Allah. Hari ini, mari buang penghalang itu. Amin. Kalau cermin saudara sebesar ini ya, sebesar ini, layar, tahu layar kan?
Kalau datang sinar matahari seperti kota Rukan itu, disinari dari sini, maka lebih besar dari itu sinar yang keluar, saudara, ya, yang dipantulkan lebih besar, ya, lebih besar. Tapi kalau layar ini dicoreng-coreng dengan tinta hitam, hanya segini yang tidak tercoret-coret, hanya segini yang jelas cermin itu, kaca itu bisa disinari, maka sia-sialah cermin sebesar layar ini. Maka saudara dikasih Tuhan, kita harus bersihkan supaya semua hidup kita bisa memantulkan cahaya Kristus. Amin. Saya enggak berkata saudara sama sekali tidak memantulkan sinar Kristus, enggak. Tapi mungkin saya juga hanya sedikit cermin itu terbuka. Padahal Tuhan berikan seginilah kira-kira cermin kehidupan, cermin hati kita yang siap disinari oleh Kristus dan akan memantulkan cahaya, dan siapa yang melihatnya akan silau matanya. Luar biasa sinar kemuliaannya, luar biasa Kristus dalam dirinya. Amin, saudara. Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi betapa gelapnya dunia sekitar kita. Tetapi kalau sinar yang kita pantulkan itu hanya setitik, bagaimana mungkin dia bisa mengusir kegelapan yang sangat gelap? Gak mungkin kan saudara? Gak mungkin. Kalau satu lilin saudara kita bawa jalan, tidak jauh dia bisa menguasai kegelapan. Tapi kalau besar cahayanya dan wattnya pun besar, tinggi, maka sinarnya luar biasa. Dan kita semua saudara punya sinar, tapi seperti lampu ini tadi, ada yang 5 watt, ada yang 15, 20 dan lain sebagainya. Coba kita periksa, kira-kira wattnya sinar kita ini berapa watt? Ya, kita perbesar, amin. Mari kita perbesar saudara, dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau saudara kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka sinar kemuliaan itu akan lebih bersinar. Saudara masih ingat waktu Musa di atas Gunung Sinai? Waktu dia puasa 40 hari 40 malam. Lalu turunlah Musa dari Gunung Sinai. Karena 40 hari 40 malam itu dia 2 puasa di atas, saudara. Pertemuannya selama 40 hari 40 malam itu membawa kemuliaan yang besar, urapan yang besar, sehingga dari jauh orang Israel, firman Tuhan berkata, melihat urapan itu bersinar seperti matahari, dan orang Israel tidak sanggup melihatnya. Wah, satu pengurapan yang dahsyat. Itulah makanya saudara, sering saya tekankan doa di gereja kita. Berdoalah supaya kita lebih bersinar lagi. Begitu kuatnya Musa ini, begitu dalamnya kerinduannya kepada Tuhan, sampai dia membawa urapan itu masih mengkilat-kilat seperti matahari. Itu ada tertulis dalam kitab tentang Musa. Pengaruh dari dekat dengan Tuhan, ada kita bawa kuasanya, kasihnya. Jadi dunia di sekitar kita gelap, saudara. Secara
secara rohani, secara keimanan, secara gereja itu gelap. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Ini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini gelap gulita menutupi samudera raya. Kuasa kegelapan menutupi samudera raya. Ini gelap gulita, berbicara tentang kuasa kegelapan menutupi samudera raya, ataupun menguasai samudera raya, ataupun menguasai dunia. Ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Amin, saudara. Di tengah-tengah kegelapan, Allah berfirman, jadilah terang. Pada saat firman itu masuk ke hati saudara, engkau telah mengalahkan kegelapan. Kegelapan yang engkau kalahkan bukan 1-2 hari, tapi kegelapan yang engkau kalahkan karena Kristus ada dalam dirimu, engkau mengalahkannya dengan masa yang kekal. Tapi kita harus menjalani hidup ini sampai menutup mata, sampai mati. Kita pertahankan terang itu ada, supaya kita masuk ke dalam terangnya yang kekal. Ingat saudara, jangan sempat padam api itu. Jangan sempat tak ada lagi sinar. Kalau tidak ada lagi sinar, tidak ada lagi api, maka membekulah hidupmu. Secara rohani akan membatu. Saudara, membatu. Maka dinginnya sampai minus 100 derajat Celcius. Lebih keras dari batu. Dingin. Kita telah menerima terang yang ajaib itu, terang Injil, yang harus kita pelihara. Walaupun susah jalannya, walaupun berat jalannya, walaupun harus berkorban. Itulah panggilan kita. Dengan kata lain, pikul salib. Saudara, saya sudah sampai ke akhir. Hanya terang yang sanggup mengusir kegelapan. Katakan amin, saudara. Ini ayat tadi ya. Berfirmanlah Allah di tengah-tengah kegelapan dunia, di tengah-tengah kuasa gelapan menguasai samudera raya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Maka larilah kegelapan di samudera raya. Saudara, kegelapan tidak akan bisa mengusir kegelapan. Nggak bisa. Sering kan orang berdukun kan begini, saudara. Orang Karo ini ya, cerita orang Karo. Ini ada seorang anak muda mau jadi preman. Ini ada dulu kawan saya. Dia pergi ke arah Mardingding Lobaleng, bukan Mardingding ini. Mardingding Lobaleng, ada di sana opungnya. Dia kerja di terminal Kabanjahe. Ini kawan saya dulu ya. Jadi dia pergi ke sana, dia minta kebal anti bacok. Tapi saudara, akhirnya ketahuan yang dikasih opungnya itu begu ganjang, sehingga dia selalu mau berkelahi gitu. Mau berkelahi terus kerjanya. Kadang dia menang, kadang kalah. Tapi orang tuanya kan pusing, selalu berkelahi. Lalu ditanya pelan-pelan, kemana kau dulu berguru? Hah? Kemana? Lalu ditanyanya sungguh-sungguh. Pertama dia bohong. Lalu dibilang, sama opung di arah Lobaleng sana, Mardingding Lobaleng.
binatang opungmu itu katanya. Masa cucunya datang dikasih begu ganjang katanya. Coba. Nah, lalu mereka cari juga bagaimana supaya begu ganjangnya itu pergi. Lalu dicari lagi dukun yang paling hebat. Nah, katanya sudah dilepaskan, udah pergi begu ganjang itu. Dengan apa dia usir? Berarti yang lebih hebat dari begu ganjang yang mengusirnya, setan itu. Jadi tukarlah, pergi begu ganjang, datang begu yang lebih ganjang lagi dari itu. Jadi kegelapan tidak mungkin mengusir kegelapan. Kalau kegelapan mengusir kegelapan, maka orang yang di dalamnya dilakukan pengusiran itu, dia semakin jahat. Haleluya. Karena kegelapan dengan kegelapan hanya tukar tempat saja. Hanya terang yang sanggup mengusir kegelapan. Amin. Hanya Tuhan yang sanggup mengusir setan. Setan mengusir setan, itu hanya sandiwara setan saja. Yesus pernah dibilang begini. Yesus itu katanya mengusir setan dengan Beelzebul. Nah, Beelzebul itu setan juga. Katanya Yesus mengusir setan dengan kuasa setan. Lalu Yesus berkata begini, kalau aku mengusir setan dengan kuasa setan, ingat bahwa kerajaan setan tidak terpecah-pecah. Berarti setan itu melawan dirinya. Jadi dari situ kita ketahui bahwa pengusiran setan dengan setan itu adalah sandiwara setan yang tidak kita ketahui secara pikiran dan hati kita. Itu makanya waktu kegelapan berjumpa dengan kegelapan, bentroklah antara geng dengan geng. Terjadilah kematian. Ya kan? Itu kegelapan dengan kegelapan, bentrok, saling usir mengusir. Preman sama preman jumpa. Hanya sinar Injil yang sanggup mengusir kegelapan. Dan sinar Injil itu pun harus dari Anda. Katakan amin, saudara. Dia tidak akan datang, Yesus tidak akan datang mengusir setan langsung sendirian. Tidak. Tapi dia mengusir setan melalui kita. Dia menyinari orang lain melalui kita. Haleluya. Tuhan berkata, dan saya pasal 60, bangkitlah dan menjadi teranglah, karena terang Kristus sudah datang di dalammu. Hanya kita yang sanggup, yang dipakai Tuhan untuk menyinari hati orang lain. Memang Tuhan bisa sinari langsung dari surga, tapi itu jarang sekali. Tapi dia cari siapakah yang mau memantulkan cahayaku. Dialah yang akan menyinari orang lain. Mari kita saling menyinari. Kalau sempat satu gereja ini saling menyinari, saudara, bersatu sinar kita itu, betapa jauhnya bisa orang lihat terang itu. Di tengah-tengah malam yang gelap, orang berkata, dari manakah terang yang bersinar itu? Maka sekeliling kita akan berkata, itu terang GBDI. Haleluya. Tapi kalau kita bentrok, baku hantam, saling menjatuhkan dan saling menjelekkan, terang itu redup, tidak nampak. Maka kegelapanlah yang akan menguasai kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan, saudara. Mari kita sama-sama berdiri. Mari kita saling menyinari. Arti saling menyinari, saya katakan lebih dalam, saling mengasihi, ya, saling memperhatikan,
saling membangun dalam iman, saling menolong, saling memanggil kepada Tuhan. Beri semangat kepada yang lemah. Itu menyinari. Jangan kalau kita tahu dia lemah, kita bersuka cita, biarin, ya, biarin dia. Nanti senang pendeta itu, jangan begitu ya. Kita ingat hati Tuhan, bukan hati pendeta. Hati Tuhan yang perlu kita senangkan, supaya kita tidak merasa rugi untuk bersinar, menyinari sesama. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Adalah kesempatan hidup ini melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa